guru ini ya peserta PPG menyerahkan gitu file UKIN-nya, modul ajar untuk dinilai, untuk saya review kenapa kok tidak lulus UKIN. Baik, ya. Keempat modul ajar ini itu dari yang pertama Universitas Negeri Semarang, UNES, yang kedua dari Universitas Negeri sama-sama Negeri Semarang, kemudian yang ketiga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan UNJ. Baik, kita akan belajar bersama mengenai modul pengajar PAUD yang tidak lulus UKIN itu kenapa begitu ya, kekurangannya di mana, karena modul ajar PAUD itu atau banyak Bapak Ibu peserta PPG terutama PAUD yang tidak lulus di UKIN-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terutama yang menghubungi saya melewati WA ya. Baik. Dari modul ajarnya, saya akan membahas dulu dari modul ajarnya Ibu Sa ya. Oke, Ibu Sa ini adalah namanya yang saya samarkan ya Bapak Ibu, dari Universitas Negeri Semarang atau UNES ya. Jadi modul ajar itu sebaiknya diberikanlah cover agar rapi ya gitu ya. Covernya modul ajar tentang materinya apa, logo, boleh dikasih logo kampusnya, gitu, LPTK-nya, gitu. Baik, modul ajar. Di sini ada identitas modul, nama penyusun, kemudian nama sekolah, NIM-nya, jenjang kelas, jumlah anak, model. Nah, biasanya memang yang saya temui, model pembelajaran, kemudian di sini adalah tatap muka. Ini sudah salah konsep ya. Model pembelajaran itu Bapak Ibu memiliki sintak ya. Sintak bisa PJBL, PBL, inquiry, discovery, bukan tatap muka ya. Oke, baik. Fasenya apa? Fase fondasi. Oke, saya akan melanjutkan mengenai tujuan pembelajaran di PAUD ya. Kesalahannya sudah jelas ya Bapak Ibu, di sana model pembelajaran gitu. Tatap muka itu mode ya, mode daring atau luring gitu ya. Tatap muka atau daring gitu ya. Tujuan pembelajaran CP nilai agama dan budi pekerti, mempercayai Allah sebagai pencipta dan seterusnya. CP jati diri, CP literasi dan STEAM. Oke, baik. Tujuan pembelajaran di guru PAUD seperti ini masih diperkenankan ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tujuan pembelajaran itu harus sesuai kaidah ABCD. A-nya audien, B-nya behavior, C-nya kondisi, dan D-nya degree. Begitu ya. Oke. Kemudian tujuan kegiatan langkah pembelajaran. Baik. Bapak Ibu kalau ada modul ya, namanya modul ajar, itu ada informasi umum dan yang ada informasi inti, begitu ya, minimal begitu, minimal informasi umum, informasi inti, model pembelajarannya pakai apa, medianya pakai apa, diferensiasi pemetaannya harus ada, gitu ya, kemudian KSI-nya bisa dimasukkan. Nah, ini tidak ada apa-apa begitu ya. Langkah pembelajaran konsep bilangan, menyusun batu warna, bentuk huruf, menempel bentuk. Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu itu ini ya, susunan hurufnya ketika di PDF itu seharusnya sebelum di PDF ini kan tidak bercampur seperti ini ya, sehingga menyusahkan tim penilai untuk menilai gitu ya. Bapak Ibu pastikan betul bahwa tulisannya itu rapi, kemudian ada spasinya gitu ketika akan di PDF-kan gitu ya. Nah, ini kalau saya mengoreksi kan tulisannya tompok-tompok gitu ya. Itu kerapian modul ajar juga sangat mempengaruhi, meskipun tidak masuk penilaian, itu mempengaruhi tim penilainya Bapak Ibu ya. Kalau tulisannya tumpuk-tumpuk di sini kemudian apa ya, jadi kita mau ngoreksinya itu kesusahan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian media pembelajaran ada videonya. Oke, baik. Kertas origami, waktu pelaksanaan peta konsep, betul ya Bapak Ibu, di PAUD itu ada namanya peta konsepnya. Kemudian pelaksana guru dan tenaga kependidikan, SOP, kegiatan pembuka.
memberikan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, mengabsen anak bersama guru, membaca basmalah, anak tahfidz, tepuk rumah dan bernyanyi, menyebut. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Baik ya. Bapak Ibu, di dalam langkah-langkah pembelajaran seharusnya ada model pembelajarannya yang kelihatan di inti ya. Jadi ini model pembelajarannya tidak ada gitu ya. Kemudian kegiatan penutupnya juga kurang tepat gitu ya. Karena kalau menurut saya tidak terlihat strategi pembelajarannya seperti KSE-nya apa, diferensiasinya di mana, begitu ya. Itu tidak ada sama sekali strategi-strategi pembelajarannya. Kemudian asesmen atau penilaiannya. Baik, penilaiannya itu kan harus Bapak Ibu harus ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotor. Tapi bentuknya kan bisa bermacam-macam bentuk instrumennya. Tetapi di sini tidak ada sama sekali lampiran. Jadi lampiran itu kan minimal 4. Lampiran asesmennya, kemudian yang kedua ada lampiran media pembelajaran, yang ketiga adalah lampiran bahan ajar atau materi ajar, yang keempat adalah LKPD gitu ya. Kalau tidak ada seperti ini bagaimana begitu ya? Bagaimana apa yang harus dinilai gitu. Baik, saya akan melanjutkan yaitu ini ya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan perangkat yang kedua. Perangkat yang kedua itu miliknya Ibu Fa dari Universitas Negeri Semarang juga gitu ya. Baik, saya akan membahas di sini. Bapak Ibu, memang kalau saya sendiri tidak menyarankan membuat modul ajar itu menggunakan Canva gitu. Kenapa saya tidak menyarankan menggunakan Canva? Karena ada bagian-bagian yang tulisannya itu terganggu ya, mengganggu tulisan yang harusnya dinilai dengan gambar. Kayak seperti ini tujuan pembelajaran kan nggak kelihatan Bapak Ibu, itu ya. Nah seperti ini itu menurut saya kurang bagus. Silahkan dikasih bingkai saja kalau mau mempercantik itu dikasih bingkai atau covernya saja gitu ya Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu penilaian atau tulisan yang seharusnya itu menjadi mempermudah tim penilai untuk menilai ya. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai fase pondosi modul ajar yaitu kebutuhanku makanan sehat di sini. Oke, ini ada covernya, kemudian penyusunnya Ibu Fa dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Kemudian informasi umum, asal sekolah, fondasi. Baik Bapak Ibu jangan lupa, bukan model. Nah, Bapak Ibu akan ketemu ya, beberapa guru PAUD itu mesti model pembelajaran itu tatap muka. 90% saya mereview miliknya guru PAUD yang tidak lulus UTKIN model pembelajaran tatap muka. Jadi model pembelajaran itu memiliki sintang Bapak Ibu. Kalau tatap muka, online itu moda ya, moda pembelajaran. Itu ya yang ini pembelajaran kita bersama. Jangan sampai diulangi oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan menyusun modul ajar UTKIN. Kemudian alokasi waktu 2 JP 30 kali 2 ini kurang tepat ya. 2 JP dalam kurung 2 kali 30 menit gitu ya. Itu contoh. Kalau seperti ini 2 JP, nah ini apa gitu. Ini saya kok nggak paham ini gitu ya. 30-nya apa? 30 menitnya atau 2 menitnya. Nah, yang rapi ya Pak Ibu ya. Kemudian topiknya jumlah siswa, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ada elemen nilai moral, elemen jati diri, kemudian elemen dasar-dasar literasi. Oke, silahkan. Deskripsi umum kegiatan, alat dan bahan, sarana prasarana. Nah, ada komponen intinya, curah ide kegiatan, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, oke, kemudian ada peta konsep. Bagus ya. Cuma di sini memang saya tidak ini ya. Nah, oke. Kegiatan inti itu tidak terlihat. Sintak dari model pembelajaran, KSE-nya di mana, diferensiasinya di mana, proses produk ataukah kontennya itu tidak ada sama sekali ya, kosongan kalau saya
Nah ini hampir ya, hampir sama kayak di seluruh universitas di Indonesia. Jika tidak lulus UKIN itu hampir sepertinya sama gitu ya. Kenapa tidak lulus gitu? Oke, kemudian ada bukti otentik dokumen kegiatan. Oke, baik. Bapak Ibu, asesmen penilaian. Oke, lampiran saja kurang ya Bapak Ibu. Lampiran itu harus ada 4 minimal. Ada media pembelajaran, ada asesmen, ada LKPD, dan harus ada yang namanya ini ya Bapak Ibu, apa itu bahan ajarnya seperti apa. Bahan ajar Bu, anak-anak kan nggak diajari ya bahan ajarnya materi. Bahan ajar untuk materi ini yang akan apa ya diketahui oleh gurunya dan tim penilainya begitu ya Bapak Ibu. Ini jadi memang sangat kurang dalam penilaian UKIN. Modul ajar dari miliknya Ibu Faya. Baik, saya akan mereview modul ajar yang ketiga ya Bapak Ibu. Modul ajar ini adalah miliknya Ibu W ya. Namanya juga tidak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berilah nama di modul ajar tersebut ya. Sebentar, saya belum share screen. Jadi dengan Ibu W ini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya. Itu tidak ada nama gurunya aja nggak ada di sini. Gitu. Kemudian kalau bisa dikasih cover ya, kemudian kelompok, tema atau topik, semesternya, hari tanggal. Kalau hari tanggal itu saya tidak dikasih juga tidak apa-apa. Yang penting adalah alokasi waktunya. Ini mau berapa 2 JP itu berapa? 2 kali berapa? 30 menit kah? 35 menit lah, 45 menit gitu ya. Karena akan berkaitan dengan video pembelajaran utuhnya nanti berapa menit gitu ya. Baik, tujuan pembelajarannya anak dapat belajar menghargai dan makhluk hidup sebagai ciptaan Tuhan. Baik, tujuan kegiatan. Baik, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu kadang-kadang kalau saya melihat kan memang banyak. Kira-kira selama 2 JP itu bisa tidak diajarkan kepada siswa 2 JP begitu ya. Kemudian tujuan kegiatan, kalau tujuan pembelajaran itu dipastikan ya harus sesuai dengan kaidah ABCD, audien, behavior, kemudian kondisi dan degree ya harus sesuai. Baik, pembukaan, rutinitas pembukaan bernyanyi, baik, kegiatan inti, baik kegiatan intinya aja sampai seperti ini ya. Saya tidak apa ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan inti itu harus memperlihatkan betul kegiatan intinya seperti apa ditulis gitu ya. Kegiatan pertama sesuai dengan model pembelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan itu pakai model apa? PBL kah gitu ya. Inquiry, discovery, nah begitu ya. Pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu PAUD di bimbel saya, alhamdulillah sudah lulus semua gitu ya. Ini kalau saya melihat modul ajarnya dan video, anak-anak bisa kok diferensiasi itu sudah oke banget gitu ya. Bu pasti alasannya Bu anak kecil nggak bisa diferensiasi, bisa gitu. Oke, apakah KSE-nya juga bisa ditampakkan gitu ya. Nah, kegiatan seperti ini menurut saya sudah tidak sesuai dengan penilaian ya Bapak Ibu. Seharusnya kegiatan itu ada model sintak model pembelajarannya, ada KSE-nya lah minimal atau diferensiasinya yang memperlihatkan Bapak Ibu memfasilitasi keberagaman siswa gitu ya. Itu, tapi ini tidak ada sama sekali. Kemudian penutup tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan penilaian UKIN. Oke, ini penilaian anak, foto kegiatan anak. Baik, Bapak Ibu, yang namanya modul ajar UKIN itu minimal harus ada 3 lampiran. Jadi asesmen, media pembelajaran, LKPD, bahan ajar atau materinya ya. Dan tapi ini tidak ada semua. Itu menurut saya. Asesmennya pun harus ada 3, yaitu pengetahuannya, menilai pengetahuan, menilai keterampilan, dan menilai
sikapnya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya akan mereview ya yang terakhir gitu, yang terakhir di review saya untuk modul ajar PAUD ya Bapak Ibu. Baik. Miliknya Ibu ini ya, Ibu Dina. Bentar. Miliknya Ibu Dina, kemudian dari Universitas UNJ gitu. Kalau bisa, ini makanya saya rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Itu saja mohon maaf ya Bu, ini aja sudah kurang tepat. Karena kenapa? Kurikulum merdeka itu pakai modul ajar, bukan RPP gitu ya. Ibu mau pakai apa? Pakai RPP berarti kurikulum 2013. Kalau mau pakai modul ajar yaitu kurikulum merdeka gitu ya Ibu, itu konsepnya sudah kurang tepat gitu ya. Kemudian ini RPP tapi isinya identitas umum gitu ya. Bapak Ibu saya paham kalau modul ajar biasanya perangkat pembelajaran di ini ya di PAUD itu ada kan modul ajarnya gitu. Awalnya itu covernya kayak modul ajar sampai modul, nanti ada RPP di dalamnya. Saya paham seperti itu. Tetapi Bapak Ibu ini adalah UKIN ya. Untuk UKIN PPG dipastikan sesuai dengan 36 indikator penilaian UKIN gitu ya. Kalau memang mau RPP mau pakai modul ajar gitu ya. Model, nah lagi modelnya tatap muka. Bukan ya Bapak Ibu, model pembelajaran itu memiliki sintak. Kalau modelnya tatap muka itu mode pembelajaran daring atau luring gitu ya. Dari 4 ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat yang kemarin saya review modul ajar PAUD, pasti model pembelajarannya adalah tatap muka. Itu yang saya herankan. Apa kesepakatan atau bagaimana begitu ya, tapi itu tidak kurang tepat gitu ya. Oke, saya akan membahas tujuan kegiatan CP-nya, tujuan pembelajaran, mengenal lebih dalam tentang buah pisang, warna manfaatnya, mengetahui cara membuat. Oke, anak dapat mengikuti doa sebelum dan sesudah kegiatan. Anak dapat melakukan observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak dapat mengenal lebih. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kaidah ABCD. A-nya audien, di sini sudah ada anak, B-nya behavior ditandai dengan kata kerja operasional, C-nya adalah kondisi, D-nya degree. Dan dipastikan itu ada ya Bapak Ibu. Itu ini kayaknya perlu direvisi sedikit. Kemudian deskripsinya, alat dan bahan. Nah, kalau di dalam pembelajaran PAUD ada namanya peta konsep. Ini ciri khas sekali ya. Kemudian Bapak Ibu di sini dari empat-empatnya tidak ada yang namanya pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah, itu tidak ada ya. Hari kedua pembiasaan, pembukaan kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya hanya seperti ini. Gitu ya. Bapak Ibu banyak contoh modul ajar PAUD yang sudah lulus 2 orang. Sudah saya share videonya secara publik. Silakan dicari modul ajar PAUD yang benar itu seperti apa ya. Oke, istirahat, penutup penilaian, dan ini semua menurut saya kurang tepat ya. Format penilaiannya menurut saya juga kurang tepat gitu. Ini bagus ada LKPD. Oke, jadi hanya ada penilaian LKPD, kurang bahan ajar sama media pembelajaran. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu dari keempat modul ajar ini bisa saya tarik kesimpulan. Hasil saya mereview ya. Yang pertama, kekurangan dari modul ajar ini satu, konsepnya kurang tepat mengenai model pembelajaran. Semuanya tatap muka model pembelajaran itu. Model pembelajaran itu adalah memiliki sintak untuk mengetahui mudahnya ya Bapak Ibu. Contohnya adalah PBL, PJBL, inquiry, discovery gitu. Ini adalah yang lainnya banyak. Cirinya memiliki sintak gitu ya. Kalau tatap muka atau online itu adalah moda pembelajaran daring atau luring. Nah, konsep ini yang sepertinya banyak kurang tepat, kemudian sama untuk Bapak Ibu peserta guru PAUD, PPG guru PAUD yang tidak lulus UKIN. Itu sepertinya dari seluruh kampus ya, hampir sama lah penilaiannya itu standar gitu ya. Kemudian di dalam kedua,
di inti pembelajaran itu tidak ada yang namanya model sintak, model pembelajarannya apa yang mau diangkat gitu ya. Terus tidak ada diferensiasi, tidak ada yang namanya KSE begitu ya. Kemudian selain itu kok tidak ada yang namanya pemetaan ini ya kebutuhan belajar siswa. Karena apa? Ini penting banget kan untuk mengetahui memfasilitasi keberagaman karakteristik peserta didik yang beragam gitu ya Bapak Ibu. Nah itu belum terlihat semua dari empat modul ajar, dan semoga Bapak Ibu bisa merevisinya ya, memperbaruinya di retak ujian UKPPG tahap 1 tahun 2025 yang akan dilakukan daftar 1 Februari 2025 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.